Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana yudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa atba'ahum fir'aunu wa junudu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'ahum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Baik. Masih terkait dengan kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Ini menjadi bantahan ketika ada kaum misionaris yang menuduh Rasulullah bahwa Al-Quran ini buatan Rasulullah. Tapi tuduhan itu terbantahkan dengan satu, yang dikisahkan ternyata yang terbanyak bukan Rasulullah. Bahkan Nabi Musa disebutkan berapa kali Pak Mando dalam Al-Quran? Berapa kali? 113, 125 kali dalam Al-Quran. Dan namanya Rasulullah hanya disebut 5 kali. Ya, seperti itu. Jadi, kan kalau dibuatkan sendiri ngapain? Ceritakan diri sendiri. Mungkin enak ceritakan diri sendiri, Boy ya. Nah, seperti itu. Ternyata Nabi Musa yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, monggo Pak Manto. Musa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan
dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, itu mereka gunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Gimana Pak Manto? Hah? Baik, itulah doanya Nabi Musa, ya kan? Dan kita kemarin sudah mulai berapa itu 70-an itu ya, mulai masuk kisahnya Nabi Musa. Kita sudah diinformasikan bagaimana keadaan kaumnya Nabi Musa, ya, terutama Fir'aun di sini. Dan kemudian doanya seperti ini. Wallahu alam, beberapa ulama berselisih pendapat terkait doa ini. Kenapa tidak doa baik-baik saja? Kenapa kok doanya seperti ini? Itu sama. Nabi Nuh juga sama. Iya. Doanya seperti itu juga, ya kan? Ya, kita sebagai orang awam mundur saja dari hal yang seperti itu, biar mereka ulama yang berkapasitas untuk memikirkan hal itu. Kita ambil pelajarannya saja, ya. Ya, emang doanya kita yang sampai kepada kita seperti ini. Doanya Nabi Musa. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Ada dua yang menarik di sini, yaitu Fir'aun dan pemuka agamanya. Pemuka, nah pemukanya ini apa ini? Banyak ini. Ada agama, ada penguasa, ada ekonomi, apa ya? Konglomeratnya. Nah, di sini ya kan ada Fir'aun dan ada pemuka-pemukanya di sini. Ya memang tiga kelompok ini yang memungkinkan, punya pengikut. Kalau orang biasa nggak mungkin ikut, ya kan? Nah, iya kan? Iya, sama. Nah, iya. Pak Manto ini pro Jokowi. Iya, Pak Manto ya. Nah, ini ya. Dan informasi pertama ada Fir'aun dan ada pemuka-pemukanya. Perhiasan. Apa yang menarik dari hadis ini ya, dari Quran ini? Perhiasan dan harta kekayaan. Dan harta. Terus itu apa? Hah? Korun tidak akan masuk di sini. Korun ada nanti ada kisahnya lagi nanti. Semuanya tidak ngerti kisahnya Korun. Nanti Pak Manto kisahkan ya kan? Lupa balik. Ya, kayak dalam kehidupan dunia. Nah, ini doa yang pertama. Yang keduanya, ya Rabb kami, sebentar. Yang pertama ini mudah dipahami kan, bahwa ada di situ ada dua subjek yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, ya kan? Kenikmatan apa? Kenikmatan seperti ini. Kemudian step yang kedua doanya, ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ini akibatnya. Satu ini dan ya. Jadi ada dua, ada subjeknya, ada orangnya, dan ada fasilitasnya. Ternyata dua-duanya ini digunakan untuk menyesatkan manusia. Oke, apa pelajaran untuk kita? Ini besarnya seperti ini ya. Tarik yang kecil, tarik terus yang kecil. Mungkin ini adalah kita, manusia ini satu individu dengan segala keterbatasannya, pasti diberi fasilitas oleh Allah, pasti kan? Walaupun tidak besar. Kalau fungsinya seperti ini, ya sama saja. Ya, apa ya? Artinya di sini kita harus waspada bahwa semua kenikmatan itu tidak boleh digunakan untuk ini. Seperti kemarin otak kita,
tidak diperuntukkan untuk berpikir seperti ini misalkan. Ya udah, kalau kita pahamnya teks Qur'annya doanya seperti ini. Terus kemudian kenapa kok Allah seperti ini, Nabi Musa seperti ini ya? Udah biarin itu. Ya. Maksudnya ini pembodohan atau mempertahankan posisi kolong merat atau dengan golongannya itu? Kira-kira seperti itu. Dan ini agama. Jilbab itu tidak wajib. Karena itu adalah budaya. Iya kan? Lah budaya Arab. Kita orang Jawa Pak Manto ya. Ini nyembahnya Tuhan di Jawa saja. Ya kan seperti itu. Nah, itu termasuk kan pembodohan satu. Penguasa membuat aturan-aturan yang tidak mendukung misalkan. Apa ya? Contohnya apa misalnya? Melegalkan miras. Sekarang lumayan dibatasi, walaupun pembatasan itu belum maksimal. Boleh, oh ya 1% boleh ya. Boleh bebas 1% mau lah, kan? Ya lumayan lah. Rokok juga seperti itu, ada pembatasannya. Ya lumayan lah, ada pembatasan, ya kan? Seperti ini. Contohnya seperti itu. Lah kita apa kita? Kita yang kecil ini yuk. Ini prototipenya, ini contohnya besar. Mungkin nggak terjadi kecil, sangat mungkin sekali. Di sini kan pasti ada orang yang korbannya di sini kan. Bagaimana saat itu korbannya? Apakah sama dengan keadaan kita saat ini? Orang kecil, kaum awam. Ya kalau kita tidak berusaha sama saja. Ini diambil yang kecilnya seperti ini, sama kita kalau mau diambil sebagai subjeknya sama, sebagai objeknya sama. Kok tidak ada yang protes saat itu? Kan menyesatkan manusia. Kenapa manusia mau disesatkan? Protes dihukum bos. Protes dihukum Loh, penjara. Kemarin teorinya kemarin, ayo. Kemarin apa? Hadis kemarin, Qur'annya kemarin. Sampai sudahlah kamu bertawakal saja sama Allah. Titik. Terus karena protes di penjara, karena protes di ini, kamu di rumah. Kemarin apa ngomongnya? Buatlah rumah sebagai tempat ibadah. Sudah kamu di situ aja. Ya ayat terakhir. Sampai seperti itunya. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Fir'aun kan luar biasa. Gerak itu dihukum. Ya kan? Ya, sampai seperti itu. Nah kita, lagi itu adalah contoh kasus dulu sampai seperti itu. Nah kita sekarang jangan sampai seperti itu. Kita sebagai sini misalkan manusianya di sini, kita sebagai manusianya di sini ya, jangan sampai mau disesatkan. Ya, sebentar lagi kan banyak. Ada Desember kan, yang perayaan banyak. Pemantau biasanya ikut. Tahun baru biasanya kan. Tahun barunya. Nggak ikut 25-nya, tanggal 1-nya ikut. Hah? Menarik itu. Menarik itu ya. Apa perhatian enggak kalau akhir tahun itu banyak apa bencana? Hah? Akhir tahun enggak bencana? Cocok enggak dengan Al-Qur'annya? Saya lupa teks aslinya ya, detailnya teks. Langit terpecah, bumi akan memuntahkan semuanya. Ketika ada manusia mengatakan Allah punya anak. Ya betul, ada Al-Quran itu. Ada itu ya. Anak. Ya. Langit akan pecah ada. Al-Quran. Langit terpecah. Ini semua. Iya, Mantu ya. Ada. Kira-kira seperti itu, Mantu. Ya, betul. Kalau kita berusaha menyambung, Al-Quran. Al-Quran itu Al-Quran. 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 Saya lupa teks detailnya saya lupa. Iya, ada. Ada Mantu ya. Ada. Pak Budi tidak mungkin ingat itu. Tidak ingat. Kurang belajar ya. Aku mah bengi. Baca apa? Kan selama ini ngrungok-ngrungok roda ya. Tapi tak buktikan ono Al-Quran. Kayak berzina dicampur 100 kali itu ada. Ada. Surat Ya. An-Nur ayat 2 ayat 3. Itu. Oh, ternyata ada. Ternyata ada. Saya selama ini kan cerita-cerita tuh. Iya. Ternyata ada. Nah itu Desember, perhatian Desember banyak bencana. Ya mungkin ketika orang banyak menyebut Iya. Allah punya anak, ya akhirnya ya
Allahu alam. Kita kan mengamatinya kan seperti itu. Nah, terus yang kedua, ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau saat itu. Yang ketiga, ya Rabb kami, menarik yang ketiga ini coba, binasakanlah harta benda mereka dan kunci mati hati mereka, maka mereka tidak beriman. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Saya mengamati dari doa yang terakhir ini menarik, ya kan? Menariknya apa? Kira-kira apa menariknya, Andika? Pinter Nabi Musa ini. Pinter Nabi Musa ini. Apa, Andika? Dilenyapkan biar nggak ada pengikutnya. Nggak minta kunci mati. Apa? Menarik ya, mana? Kalau saya melihat yang ini, doa yang dia binasakanlah harta mereka. Kalau saya Nabi Musa pinternya di situ, binasakanlah harta mereka. Ini kuncinya. Jadi cari titik poinnya apa? Titiknya itu di sini. Karena ini orang-orang itu macam-macam akhirnya. Iya, keluar semua akhirnya. Mau ini, mau ini, mau ini, ini kan? Iya. Sudah. Nah, gimana? Rasulullah nggak khawatir Iya. jadi orang miskin. Nggak khawatir. Khawatirnya malah jadi orang kaya. Ketika pintu perbedaran dibuka, lah itu bahaya malah. Sama. Kalau kita mengamati informasi, dulu informasi itu susah setengah mati. Sekarang, waduh, malah kita susah membendungnya. Itu yang saya kirim tuh, jawab. Bisa jawab loh. Masuk itu. Kalau istri cuma satu itu namanya rumah suami istri. Iya. Kalau istri 4 baru namanya rumah tangga. Toko katut. Gitu ini. Jadi kita ini apa fungsinya untuk kita? Introspeksi. Artinya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mana titik kuncinya di kita yang jadi bermasalah ini? Kan mesti ada di kita kan? Oh iya. Ya kan? Yang potensi bermasalah, potensi kita untuk masalah ini di sini biasanya dimanfaatkan setan, ya kan? Di sini minta sama Allah, ya ini ya Allah, supaya diperhatikan, supaya dikendalikan, supaya di itu. Ya harta itu. Harta itu. Ya, banyak kan. Salah satunya itu, pintar Nabi Musa ini ya. Binasakanlah harta mereka dan kunci ini, kalau yang terakhir kedua ini kunci matilah hati mereka ini karena perbuatan Fir'aun sudah luar biasa, yang diawali dengan pembunuhan anak-anaknya, kemudian pembunuhan bertahap, macam-macam, ya kan? Terus maka mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Ini retorika yang luar biasa ini, ya, karena toh pada saat itu tidak mungkin ada iman yang diterima ketika sudah melihat azab, ya. Baik, sampai sini. Ada tambahan, Andika? Dari Ibnu Katsir. Berarti Hah? apa itu saat itu betul-betul tidak ada yang bisa melawan. Saat apa? Tidak ada yang bisa melawan kita. Nggak ada. Terus Bahkan rakyat berkumpul tidak bisa. nggak bisa. Betul-betul Powerful karena dia juga memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Yang bermasalah di sini hanya kepada siapa sih? Istri. Hah? Istri. Kepada Bani siapa? Bani Israel. Bani Israel toh. Iya. Kalau kepada Bani Mesir, Bani Fir'aun sendiri, dinikmati, diberikan fasilitas macam-macam. Oh, dianiaya po. Iya kan? Makanya ketika Fir'aun membuat aturan bunuh semua anak laki-laki, bunuh semua laki-laki artinya bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Terus ada menterinya bilang, lu jangan, kalau dibunuh semua siapa yang jadi kulinya nanti? Oh ya udah gantian kalau gitu, tahun ini hidup, tahun depan dibunuh, tahun ini hidup. Itulah yang disinyalir
Ini pelajaran nakes ini. Disinyalir kan, disinyalir. Munculnya KIA. Ngopeni ibu hamil. Disinyalir dari waktu itu. Dikumpulkan ibu hamil. Ini yang orang Israel, ini yang bukan. Orang Mesir ya, yang Israel. Siapa aja didata. Tahun ini dibunuh semua ya laki-lakinya. Tahun ini enggak seperti itu. Ya. Powerful, sangat powerful. Tapi ya tadi sebenarnya dia itu memberikan fasilitas ke warganya. Hanya saja dengan seperti itu, satu dia bertindak diskriminasi terhadap satu kaum, dan satu laginya dia sudah kelewatan untuk menantang Tuhan ketika Nabi Musa itu datang memberikan ini yang benar. Ya. Powerfulnya. Yang pemuka itu kan tadi tiga itu. Kan kadang ada satu orang tiga paket, satu paket itu. Itu Siapa? lebih powerful. Siapa itu? Udah, Oh iya. kalau agamawan, jadi penguasa, sugih. Seperti itu. Iya itu. Iya kan? Makanya di zaman kita luar biasa. Korun masuk mana Korun ini? Konglomerat Korun itu. Iya. Korun ini ada dua, ini juga masuk, ini juga masuk. Korun. Itu sejarahnya Musa itu. Iya, ini Musa itu. Anak pamannya Musa. Dan Nabi Musa dikisahkan banyak. Dan dikisahkan juga berinteraksi dengan Nabi yang paling banyak. Diinteraksi dengan Nabi Musa berinteraksi dengan Nabi Harun. Terus? Kalau yang orang tuanya dua perempuan itu kan enggak masih sama-sama. Iya, Nabi. Siapa orang tuanya? Jadi mertuanya Nabi Musa, Pak Manto. Itu masih Daud. masih tanda tanya. Iya, masih tanda tanya benar. Daud. Bukan. Syuaib. Nabi Syuaib. Terus apa lagi? Khidir. Nabi Khidir. Ini juga tanda tanya semua ya. Nabi Khidir itu katanya Nabi. Terus apa lagi? Penerusnya Nabi Musa yang membawa Bani Israel masuk ke Syam. Ayo mana? Udah. Terus Yusha bin Nun. Sudah ini aja ya. Satu nabi terinteraksi dengan banyak nabi ya, Nabi Musa. Lainnya ya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nabi Isa itu ada 3. Satu zaman, ya kan? Mengenai kisahnya Nabi Musa itu kisah yang menarik, kita ambil pelajarannya. Baik, sampai sini ya, sampai doanya Nabi Musa. Kata Nabi Khidir masih hidup. Enggak. Kalau saya meyakininya sudah wafat. Kenapa kok? Iya, benar. Kenapa kok sudah wafat? Karena kalau beliau belum wafat, pasti datang ke Rasulullah. Bertemu Rasulullah dan membela Rasulullah. Pasti itu. Apa? Terus data berikutnya apa? Sama dengan Nabi Isa nantinya. Nabi Isa itu kan sekarang Nabi yang masih hidup hanya satu ya. Nabi Isa saja yang masih di langit ya. Dan toh nanti beliaunya akan turun, akan membela syariatnya Rasulullah. Itu dasar logis yang berusaha saya pahami untuk memahami apakah Nabi Khidir masih hidup. Kalau saya pribadi memahami seperti itu. Enggak, beliau sudah wafat, karena kalau belum wafat pasti dia datang kepada Rasulullah. Apakah dia wafat sama Nabi Musa di Padang Ti itu? Apa? Apakah matinya bersama Nabi Musa di Oh. Padang Ti? Enggak, beda kaum. Beda kaum itu. Beda kaum. Nah, itu dipertemukan oleh Allah terus pisah lagi. Bisa lagi. Beda kaum. Imam Bukhari kan pakai dalil Rasulullah 100 tahun setelah meninggalku. Oh iya ada. wafat. Jadi setelah 100 tahun Rasulullah itu udah nggak ada, Terputus. Sudah enggak ada. Iya, wafat. Orang nggak ada lebih dari 100 tahun. Oh ya, tapi kan
Tapi kan bukan kaumnya Rasulullah itu. Zaman. Kaum. Iya, artinya setelah meninggal. Oh iya, artinya 100 tahun. siapapun ya akan wafat ya. Terusnya 100 tahun. Tapi saiki ono sing lebih 100 tahun. Banten ini enggak Banten saiki iki lho. Sama Rasulullah. Oh sing Zaman Rasulullah. Ya ini ya. Baik. Itulah doa yang pertama. Lanjut Pak Manto. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kalian berdua. Sebab itu, istiqomalah kalian pada jalan yang lurus. Dan janganlah sekali-sekali kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini doa terbukti. Nah, ya kan? Terbukti, terkabulkan, dikabulkan oleh Allah. Semuanya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Ya Allah alam, ada yang menyebutkan Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun yang mengaminkan, seperti itu. Terus sebab itu tetaplah kamu berdua. Ini yang menarik bagi kita. Yang selanjutnya ini, berdua pada jalan yang lurus, disebutkan istiqomah di situ. Fastaqima, maka istiqomahlah dan janganlah wala tatabi'ani dan janganlah mengikuti ani, ya kan? Jangan sedikit-sedikit mengikuti yang banyak, ini artinya jangan sedikit mengikuti ya, gampang mengikuti. Nah ini jangan gampang mengikuti sabila jalan-jalan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti ilmunya. Oke, dari statement ini kalau kita tidak tahu ilmunya, mending stop, cari mana yang sudah kita ketahui ilmunya, itu pegang. Ya seperti itu ya. Nah seperti dianalogkan kemarin, kalau kita memang ilmunya masih di sini, ya sudah yakini ini saja. Tapi jangan salahkan kalau misalkan ada orang seperti ini, ya kan, sama dengan berapa? Ya udah, saya tidak tahu ini, bagaimana cara? Yang tahunya saya ini, ya sudah pegang ini saja. Ya mantap ya. Ya seperti itu. Nah ya, cari yang tahu. Oleh karena itu ini juga penting. Ini juga terkait dengan tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri, berusaha masuk ke sini. Ya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Andika, ada tambahan? Tidak ada. Lanjut Pak Manto. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga ketika Fir'aun itu telah hampir tenggelam, dia berkata, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apa yang bisa dijelaskan di sini? Oh, Manto. Tobat. Tobat. Kiranya tobat kan? Iya. Diterima nggak Pak Manto? Tidak. Ya ini ya. Ini kisah panjang ini. Pak Manto hafal kisahnya ya Pak Manto ya. Bagaimana Fir'aun tenggelam ya Pak Manto ya. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Melintasi laut 12 suku. Ada berapa orang Pak Manto? Lebih 600.000 orang disinyalir ikut pada gelombang Exodus. Nah seperti itu. Terdiri dari 12. Ini kisah Israeliat ya. Jadi kita tidak bisa membenarkan 100%. Kita juga tidak bisa menyalahkan 100%. Ini katanya dasar laut itu terbelah menjadi 12.
Ya, di mana ini satu golongan, ini satu apa? Satu farm, ya kan, sampai 12. Dan ini bisa saling melihat kanan kiri, tapi tengahnya ini ada air yang seperti itu. Ini apa ya? Terus di belakangnya sini, ini samping sana, ini samping sini. Ini yang terdepan, di belakang ada kudanya. Mana? Kudanya Jibril dan sama satunya lagi Israfil. Jibril dan siapa partnernya itu biasanya itu? Jibril mengawali, terus yang Oh iya, Mikael ya? Mikael di belakang. Oh iya, Jibril yang di depan, ada kudanya Jibril. Kudanya satunya di belakang. Jibril kan lewat ke sampingnya Fir'aun, terus Fir'aun bingung. Ini kok kudanya pada maju dulu kan? Oh iya. Oh iya, bener Pak Wanda ya? Kudanya sebenarnya tidak mau maju. Iya. Kudanya tidak mau maju. Kemudian lihat kudanya Jibril, akhirnya kudanya yang maju. Udah perempuan soalnya. Oh, Kisah Radil. Aduh Pak Mardi, belah setre mana nih kan? Ya ini ya. Jadi seperti itu kisah yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah terdahulu ya kan. Sampai apa? Sampai bekasnya itu keluar. Kena prostat bukan. Itu kisahnya seperti itu. Dan lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, ini yang menarik. Apa yang menarik dari apa yang dikatakan Firaun? Saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Apa yang menarik? Berserah diri itu. Apa yang menarik? Dari doanya Firaun, tapi ternyata tidak diterima. Kira-kira apa? Satu, nah, keimanan yang terlambat, ya. Keimanan ada batasnya. Sampai tenggorokan. Israel bukannya itu, bukan Yahudi. Bukan, salah satu dari golongan ini namanya Yahudi, Yahuda. Kan ada 12 kan? 12 suku. Nah, salah satunya namanya Yahuda, salah satu suku. Ada namanya, jenengan Pak Manto tahu Pak, Levi's. Levi's itu salah satu nama ini, Levi itu. Iya. Levi, Benjamin, saya lupa ini. Yusuf, kok Yusuf? Iya ada Yusuf. Ada lah. Yusuf, salah terus Yahuda. Bani Israel itu ya Israel itu. Ini anaknya Yakub, Nabi Yakub, bapaknya ini semua namanya Yakub. Ya. Sampai sekarang ini. Israel enggak dinisbatkan kalau diurutkan ke atas tuh. Oh. Ini akhirnya nyampainya sini. Ini punya anak 12. Salah satunya Yahuda. Ya kan? Sekarang yang berkembang, yang muncul di permukaan Yahudi dan Israelnya ini. Makanya ada orang yang bukan melarang ya, waspada terkait kalau mengkutuk Israel. Semoga Israel masuk neraka, ya nggak boleh itu. Itu mengutuk Nabi Yakub lah. Iya dia tahu itu. Gitu. Iya mengutuk Nabi Yakub lah. Nama lainnya Nabi Yakub Israel kok. Iya kan? Seperti itu. Jadi Zionisnya. Nah, Zionisnya yang dikutuk. Iya kan? Yang tidak boleh. Ayo, benar apa ini? Keimanan. Terus yang kedua, teks Arabnya gimana ini? Wa inna kathiram minal bukan. Wajawan khajnya bibanika itu kemudian khalfak. Oh ya apa? Ila alladzina amana bihi. Nah ini. Iya kan? Apa yang menarik di sini?
annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi. Dengannya. Iya kan? Ini menarik. Ini bentuk kesombongan Fir'aun. Saya beriman kepada Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Kenapa tidak langsung saya beriman kepada Allah? Ini kalau dibahas katanya, mungkin katanya salah satu ulama seperti itu, bentuk kesombongan. Sampai seperti itunya dia masih tidak mau nyebut Allah secara langsung. Jadi nggak kafah lah sebenarnya. Iya, jadi masih sungkan. Ya bukan sungkan, ya masih ada. oh aku bahwa saya ini juga Tuhan. Ya kan? Oh iya, ya gara-gara itu istilahnya enggak dikabulkan. Ya itu, makanya ada Allah sedikit situ. Kenapa tidak nyebut langsung Allah? Saya beriman kepada Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Ini seperti itu ya. Pakai Ya kaitan itu. berserah diri kepada Allah. Nah itu kalimat teksnya ini memang berserah diri toh. Saya terang kepada Allah. Hah? Teksnya Atau mungkin apakah Fir'aun itu belum tahu Tuhan yang Musa itu Allah? enggak dong, dia malah sudah bilang berhasil membunuh Tuhannya Musa kan? Iya, tapi Musa belum sudah menginformasikan Allah itu. Sudah bahkan ketika perang dukun itu kemudian ada sebagian dukun yang beriman kan? Iya, tapi apakah nama Allah itu sudah disebut? Sudah muncul dengan bahasa mereka. Nama Allah itu muncul sejak Nabi Adam. Nama Allah itu muncul, tapi dengan pronunciation macam-macam ya, seperti itu. Ya, ini seperti ini. Nah, itu kalimatnya. Jadi pelajaran bagi kita tidak boleh sombong. Ya. Dan, nah ini tidak termasuk keimanan yang seperti ini, tidak termasuk keimanan yang kafah, tidak termasuk keimanan yang diterima. Baik, lanjut Pak Wanto. Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan ini. kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini penjelasannya ini ya. Maka sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya inilah seperti itu. Sehingga untuk mengatakan Allah saja terus susah. Ya kan, seperti itu. Baik Pak Manto. Itu berapa tahun umurnya? Maksudnya berapa? Banyak kalau Fir'aun itu banyak. Seperti Hamengkubuwono itu. Satu sih. Gelar. Gelar ini. Hanya. Tidak tahu ini yang Fir'aun keberapa ini. Ada yang ngomong Fir'aun kedua, ada Fir'aun kelima. Nah, ini. Tapi namanya yang ini nggak tahu orang-orang. Hah? Nama yang ini nggak tahu. Nama aslinya? Fir'aun aslinya. Ada Pak Manto tahu. Oh, iya. Ya Wanto ya. Apa namanya, Pak? Supati. Bisa banget. Romantis ya. Ya, baik, lanjut Pak Manto. 97 ya. 92. Ya. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah benar-benar orang-orang yang lalai dan tanda-tanda kuasa kami. Banyak informasi yang masuk terkait dengan ininya. Selamatkan badannya sebagai bukti, ya kan? Allah alam tekniknya seperti apa. Informasi yang kita dapatkan Fir'aun itu matinya tenggelam di dasar laut, ya kan? Tapi ternyata ditemukannya di dalam piramid. Iya kan? Ya. Di pinggir laut terus Nah, diambil taruh di piramid. makanya kan banyak
kisah itu tidak dikisahkan, ya kan? Jelas ya kita taunya ya memang seperti itu, ya kan? Nggak ada yang disebutkan kisah-kisah yang tidak tahu asalnya, mungkin dari Israiliyat, dari orang-orang Israel. Jenazahnya Fir'aun itu mengapung, kemudian diambil, baru dibalsem, seperti itu. Terus ada menyatakan tidak ada korelasi bahwa Fir'aun yang sekarang ditemukan itu terindikasi itu Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Tidak ada buktinya, juga ada itu, ya kan? Jadi Allah alam, yang jelas di situ, di sini disebutkan bahwa badannya sebagai bukti. Orang yang tidak dimakan oleh bumi ada dua, Pak Manto ya. Satu, yang jasadnya tidak dimakan bumi. Fir'aun sama itu apa? Orang yang alim sekali atau orang yang orang bejat sekali. Ya, itu dua itu diawetkan, ya kan? Nah ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Baik, ada tambahan dia. Ini Ibnu Abbas dan Hah? ulama salaf bilang bahwa Israel meragukan kematian Firaun. Maka Allah Ta'ala menyuruh lautan untuk melemparkan seluruh tubuhnya tanpa ruh ke dataran tinggi. Dataran tinggi. Dan mengenakan baju besinya yang terkenal supaya mereka yakin atas kematian. Sekarang ya kalau dipikir memang logikanya ya masuk tidak masuk sih. Artinya orang perang itu bajunya seperti apa, Pak Manto? Besi. Hah? Baju besi itu? Mungkin tidak mengambang. Nah, itu loh, makanya itu. Kalau kita terus bertanya seperti itu kan akhirnya terbatas. Akhirnya mentoknya tidak ada informasi tentang itu, sudah selesai. Ya, kan tenggelam. Sama Allah itu dipinggirkan jadi. Nah, ya, makanya disebutkan di Ibnu Abbas itu, dan ulama itu malah ditaruh di dataran tinggi, ya kan? Allah alam, kita tidak tahu. Kan kita terbatas akses informasinya ke sana. Ya, kalau pandangan Pak Pardi mengambang, oh iya, pakai baju besi mengambang, nanti ya arti kan. Kalau logikanya tidak masuk. Besi kan harus tenggelam. Nah itu. Banyak di sini kan. Kapal. Di luar logika ya. Dan waktunya seperti apa kan? Kalau kita tahu mayat di dalam air 3 hari sudah rusak di dalam air, itu ternyata masih awet. Nah, Allah alam, kita tidak tahu. Ya, ada lagi tambahan dia? Tidak ada. Oke, lanjut Pak Manto. 93. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah ilmu yang tersebut dalam Taurat datang kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ini disebut walakot, dan benar-benar sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus. Ya, tujuannya adalah Syam. Syam dan Mesir. Syam dan Mesir. Saya tahu mungkin dulu Mesir masih ada sedikit masuk ke wilayah Syam. Dan kami beri mereka rizki dari hal yang baik-baik. Mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang ada di dalam Taurat. Nah, ini ya. Sesungguhnya Rabb kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Apa di situ yang mereka perselisihkan nanti kan? Ada enggak? Kisahnya ini kapan sih kisahnya ini? Kalau kita perhatikan, ayat ini berkisah kapan? Di situ Pak, antara teman waktu
Ini sebelum zamannya Rasul. Jauh. Jauh. Ini iya jauh. Kira-kira zamannya ini periode kapan ini? Nabi Musa ini. Periode sebelum menyeberangi atau sudah menyeberangi Laut Merah? Sudah ini. Sudah, Pak ya. Nah, ketika sudah menuju ke Syam, kan banyak Laut Merah menuju ke Syam, ke Palestina. Nah, ini kan banyak kasus di sini kan? Kasusnya apa aja Pak Manto? Patung anak sapi. Samiri. Terus apa lagi Pak Manto? Hah? Kasusnya apa lagi? Patung anak sapi. Sapi beda loh ini Sapi kasusnya. warna kuning juga. Patung anak sapi dan sapi betina ini beda kasusnya. Ya, Ya kan? sapi Nabi Soleh itu. Ya, mana wasalwa. Oh, Terus iya menghidupkan orang mati itu. Menghidupkan orang mati kaitannya dengan ini. Menghidupkan orang mati. Nabi Musa bisa Nabi Musa. Ada ingat Muhammad? Kasusnya Nabi Musa menghidupkan orang mati. Wah, Pak Mantor masa lupa. Terus mana wasalwa, terus kejadian pembangkangan ketika masuk ke Syam. Ingat Pak Mantor? Pembangkangan ini terus padang tih. berperang bersama Tuhanmu. Nah ini kan, ini bentuk-bentuk perselisihan mereka ketika turun Taurat. Taurat turun di mana? Di sebelum sudah periode ini aja batasnya. Ini atau ini atau B? B. B. Iya kan? Disebutkan di sini, kami berikan rezeki yang baik-baik sudah. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datangnya ini. Setelah datangnya Taurat dengan mengajarkan kembali lagi merestart apa yang mereka pahami, wah terus kemudian mereka berselisih banyak. Termasuk salah satu dari banyak contoh bagaimana perselisihan mereka. Perselisihan ini mereka tentang berita kenabian Nabi Muhammad. Salah satunya mungkin di situ, ya kan? Ada di situ. Terkait dengan patung anak sapi juga perselisihan di situ. Ada grup sana, ada grup sini. Tentang sapi betina juga sama. Ini kan? Siapa yang membunuh seseorang? Akhirnya orang yang mati itu dibangkitkan melalui salah satu bagian dari sapi betina yang dikorbankan ini. Iya betul. Ingat tuh betul. Iya ingat. Ya kan? Mana wasalwa seperti itu, sudah diberi kenikmatan tapi mintanya macam-macam. Masuk ke gerbang Sam, apa Pak Manto? Berperanglah sendiri bersama Tuhan. Berperanglah sendiri bersama Tuhanmu. Saya menunggu di sini, ya Manto. Kemudian dihukum di padang tih. Ya itu ya. Ini perselisihan mereka hingga setelah turunnya Taurat ini. Sungguh nanti Rob kamu akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan, mungkin termasuk terkait dengan Nabi Muhammad, Rasul setelahnya, ya kan? Seperti itu. Ada tambahan itu Anda? Yahudi Nasrani Islam kan juga menjelaskan terpecah di sekian golongan. Iya, Yahudi jadi berapa? 71. Hah? 71. Islam lebih banyak lagi harusnya. Oh, 73 lebih banyak. Islam lebih banyak lagi yang terpecahnya. Itu waspada. Baik, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini penjelasan terkait dengan rukun iman ya, seperti kemarin. Ambil kisahnya, sudut pandangnya coba dilihat dari sudut pandang rukun Islam kemarin. Lanjut Pak Manto. Maka jika kamu, wahai Rasul, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu,
maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah ini ya, ini bukannya Rasulnya terus ragu-ragu, enggak, tapi ini pernyataan retorika. Artinya mengingatkan bahwa jika kamu, ini kamunya di sini itu Rasulullah pada saat itu dan juga termasuk kita, ya, dan juga termasuk kita. Dan jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, Al-Quran, hadis, dan semua kisah di sini terkait juga keterangan dari surat Yunus 1 sampai 70, ya kan, terkait dengan kitab suci Allah segala macam, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ini sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabb-mu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah ini kan penegasan dari apa yang kita pelajari sebelumnya kemarin kan. Kita dikuati dulu, kemudian masuk diberi kisahnya masing-masing. Tuh. Ada tambahan Andika? Situ. Muhammad ada tambahan? Kitab sebelum kamu ini sama-sama Al-Quran atau Sebelumnya. Taurat dan Injil. Kitab Ini sebelumnya. seperti Tonditan itu. Kalau kita nggak ada ilmu, Nah, ada. itu malah Iya. iya. Malah enak kok, enak di situ ya. Ibadahnya santai-santai ya, malah bubrah nantinya. Iya kan? Nah, seperti Tonditan. Kita makanya itu kita kalau punya ilmu, punya akses, mampu akses ke sana, akses. Kalau enggak, terus kita taunya apa itu yang kita pegang. Ya. Tonditan itu luar biasa itu. Terkait dengan ilmu kitab sebelumnya itu. Baik. Nah, ini pernyataan tegas dari Allah bahwa kita tidak boleh ragu-ragu terkait dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Atau mungkin tanyakan kepada itu ya, ambil dari kisahnya seperti ini. Lanjut Pak Manto. Dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakannya seperti apa? Kalau kasus ini adalah bagaimana Fir'aun merasa menjadi Tuhan ketika dia tidak tidak pernah mendapatkan musibah ya, tidak pernah sakit, puasanya luar biasa, ya kan? Yang seharusnya fasilitas itu digunakan untuk kepentingannya Allah, ternyata digunakan untuk kepentingannya sendiri yang tadi menyesatkan manusia. Ini seperti misalkan contohnya Dokter Anang kemarin, tinggal nanti berdoa sama Allah, ya Allah ini keilmuan saya mau saya apakan ya Allah, ya kan, beri petunjuk saya ini, harus seperti ini, saya jalankan itu. Jangan kemudian semuanya pasti punya kelebihan, ya kan, jangan kemudian terus kita menggunakannya dengan keinginannya sendiri. Ini sudah dikasih contoh, jangan seperti itu, jangan menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Fasilitas kepada kita itu termasuk ayat Allah, kan? Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ada tambahan nih? Lanjut dulu. Lanjut. 96, 97 Pak Manto. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti kalimat ketetapan Tuhanmu terhadap mereka tidaklah akan beriman. Terus 97 terakhir langsung. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Orang-orang ruginya itu digambarkan seperti ini, 96, 97. Kalau orang seperti itu sudah ketetapan
sudah ditetapkan oleh seperti itu, maka dia pasti tidak akan beriman meskipun datang berbagai macam peringatan, keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Baru ketika melihat azab, oh iya. Ya kan sama tuh dengan yang sebelumnya ayat berapa itu? Ayat 60-70-an kan? Ingat tak? Gimana saya? Begitu. Mereka tidak akan beriman kecuali apa? Pokoknya setelah melihat itu baru sadar, ya kan? Oh ternyata seperti ini itu nyata, ya kan? Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Ada yang disampaikan Hadiah tambahan? Itu ada yang berucap aminnya Harun doa Nabi Musa itu menjadi ucap kalau ada orang mengaminkan Al-Fatihah itu sama dengan pahalanya sama dengan yang membaca. Sama dengan? Oh, sama dengan yang membaca. Oh, yang meninggal. Nabi Harun kan mengaminkan doanya Musa. Nah itu jadi dalil kalau ada seorang mengaminkan Al-Fatihah sama dapat pahalanya orang yang membaca Al-Fatihah. Ya, karena ada informasi, wallahu alam, dicek nanti kebenarannya, 2 kalimat yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. 2. 1, aminnya ini, amin. Yang kedua, salam. Itu bahasa-bahasa surga yang diturunkan di dunia. Salam, assalamualaikum. Itu kalau salah seperti itu. Makanya dicek lagi hadisnya. Salam itu bahasa surga kemudian disampaikan ke manusia. Cek nanti. Selamat atas kalian. Itu bahasa Arab kan? Iya. Assalamualaikum. Ada di situ. Kalau amin itu memang bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, tapi sudah menjadi serapan. Iya. Cuma amanah, iman. Baik, ada yang disampaikan lagi? Ini nextnya lagi kisahnya apa ini? Yunus. Lu sudah selesai kan Nabi Musa, Nabi Yunus. Nabi Yunus, kita lanjutkan besok. Kawan tak baca itu. Ini ayatnya. Iya. Ayahnya takut bos. Waktu itu sudah login. Sudah login waktu itu. Waktu Dulu takut Ada pulsa. orang bos. Dulu lanjutkan dengan Google. daftar masuk. Gak nyampe. Nah, waktu itu sudah ngetes nyoba tanya kan. Iya tapi terus aku takut ini. Tak awal golek terus takokin Mungkin hapus itu mungkin hapus cookie ya udah hilang semua. takut nomormu piro Pak. Itu Google langsung. Aku gak gelem berarti. Sate takut jeneng Bahaya kan. Gelem berarti sampean ya. Nanti nama rekeningnya Pak Manto di hacker gimana? Tanggal lahir. Enggak gitu. Anu kayak nomor palsu ya. Tanggal lahir. 21 April. Beda daftar. 19 Iya. 62. 62. Ganti handphone. Ini kau ada Bu. 62. Ya. Dokteran sudah selesai nih dokteran. Sudah selesai nih. Istirahat doang sudah. Masuk pagi. Oh, lagi. Oh, kira istirahat. Tidak ada masa judanya. Kurang. Kan semester ini sudah selesai kan? Enggak. Jaringan enggak ada tuh. Semester baru kalau salah Januari. Ada ya, harus selesai kan? UPOM-nya Februari. Ada. Oh, Kalau nggak ada drama masuk. yes. Drama itu biasa. Ya, biasa. Minta revisi. Kita nggak kayak sekolah melibatkan banyak. Yes. Kalau sekolah biasa sekolah ini tinggal belajar, Yang penting aja. rajin gitu. Itu lulus. Yes. Aneh-aneh kok emang.
aneh. Masalah yang tidak perlu kadang dibahas, tapi ya itu seperti itu. Sudah Pak Mantan, tutup dulu ya. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kurang lebihnya saya maaf. Saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.